Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah dari kisahnya Yusuf kita kemudian bisa mengatakan berarti nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu tetap ada. Dan orang mukmin itu memiliki nafsu, cuma mereka memiliki kendali yang lebih besar daripada apa yang diteriakkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sebagaimana anak kecil yang terus meminta air susu ibunya. Kalau tidak disapih dengan perjuangan, ketika disapih perhatikan, anak nangis bermalam-malam ketika pertama kali disapih. Ibunya sampai demam-demam ketika pertama kali menyapih anaknya. Kalau tidak disapih, ya dia akan terus nempel. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka pernah melewati perjuangan panjang, pengorbanan yang besar ketika menyapih dari hawa nafsunya, sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hawa nafsunya ketika mereka terus menahan hawa nafsunya dan mereka terus meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu lahir dari habit dan kebiasaan yang mereka terus tumbuhkan sampai akhirnya mereka mampu memisahkan dirinya dari hawa nafsu itu. Ya kan? Karena ada kesamaan ya antara orang yang mereka pintar melakukan sebuah skill, tidaklah skill itu didapatkan olehnya kecuali karena habit yang terus dia biasakan, terus sampai akhirnya dia expert dalam bidang itu. Sama. Kalau kita ngelihat Cristiano Ronaldo, kenapa dia bisa sepintar itu menggonceng bola, menendang bola, sekencang itu dia berlari, sepintar itu dia memperdaya setiap musuhnya ketika dia berusaha mencari celah untuk menghantarkan bolanya ke gawang lawan. Itu karena latihan dari kecil. Orang yang beriman itu adalah memiliki keserupaan. Bahwasanya mereka terus berusaha untuk menjaga hawa nafsunya. Ketika mereka tahu lemah di pandangan, mereka terus tundukkan pandangan. Ketika mereka tahu lemah di telinga, mereka terus menjaga telinganya dari sesuatu yang menurut dia akan menjerumuskan dia kepada nafsu ketika dia tidak kuat untuk menjaga nafsunya. Habit yang mereka lakukan setiap waktunya, itulah yang menjadikan mereka mampu untuk menolak nafsu, menahan nafsunya. Bukan mereka tidak ada nafsunya. Manusia tidak ada yang tidak punya nafsu. Makanya orang di luar sering ngomong, alah munafik kamu, padahal hatinya kamu mau kok. Loh memang semua orang punya nafsu kok. Yang membedakan itu kamu melepas nafsumu atau kamu kendalikan nafsumu. Nah itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sekali lagi bukan nggak punya nafsu. Kalau orang mukmin nggak punya nafsu, dia nggak punya anak, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak punya keinginan untuk apa-apa. Orang mukmin tetap memiliki nafsu, cuma mereka mampu mengendalikan nafsunya dengan pertolongan Allah dan kekuatan yang mereka latih setiap waktunya. Makanya beruntung itu siapa? Orang yang terus kemudian mengasah, kemudian melatih nafsunya supaya nafsunya tunduk di bawah kendali keimanan. Ada yang kedua, mujrim. Mujrim itu adalah muttabi'ul hawa, yaitu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ngikutin hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Ikutin hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Terus diikutin 1, 2, 3, 4, dia tidak ada habisnya. Karena apa? Satu nafsu akan meminta nafsu berikutnya. Nafsu memandang akan meminta nafsu untuk bicara. Perhatikan perjalanan orang yang terjerumus kepada nafsunya ketika minum, ketika berzina. Mari kita bedah breakdown alurnya. Pertama kali dimulai dari nafsu mata dulu yang diumbar. Melihat, dia suka, dia biarkan itu merusak kondisi hatinya karena pandangan itu kan panah beracun ya. Dan ingat, laki-laki itu lemah di masalah wanita. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya dan semua bapak-bapak, jangan pernah melawan pada satu kekuatan yang kita sudah dinobatkan lemah, yaitu adalah ketika sudah berhadapan dengan fitnah wanita. Kita kembali ke contoh tadi. Ketika mata sudah melihat, nafsu itu tidak berdiri satu. Dia sudah membuat terminal banyak. Terminal mata sudah didapatkan, kemudian ada keinginan. Nafsu berikutnya apa? Untuk bicara. Dari melihat sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian ada timbul desakan kuat. Nafsu untuk bicara. Nafsu bicara. Mulai memperkenalkan diri. Mulai mencari bahan-bahan dan materi-materi omongan dan obrolan yang bisa menjadikan orang itu suka kepada kita. Terus nafsu itu kemudian selesai? Enggak. Nafsu tangan kemudian sudah mulai menguat untuk memegang bagian dari orang yang dia suka.
nafsu tangan. Tangannya kemudian pengen memegang. Pertama kali dipegang malu, sungkan, tersipu-sipu. Nanti ketika sudah bisa megang, apakah berhenti? Tidak berhenti. Kemudian nafsu tangan berpindah kepada nafsu, yaitu adalah apa? Nafsu kemudian anggota tubuh yang lainnya. Terus itu. Para ulama kemudian menyampaikan dari sebuah kilas balik, perjalanan orang ketika mereka itu terjadinya perzinahan, itu merupakan akumulasi dari nafsu satu menuju nafsu yang kedua, menuju nafsu yang ketiga, menuju nafsu keempat, terus tanpa terhenti. Ibaratnya sebagaimana truk yang turun, lalu dia remblong. Dan tidak ada yang menghentikannya, kecuali rahmatnya Allah dan keinginan kuat darinya ketika harus menghentikan itu. Makanya kemudian akhirnya apa? Nafsu memang begitu, kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau nggak diturutin, nangis dia. Kalau memang belum pernah kita sampai, dia akan nangis terus supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah air susu ibunya. Makanya perjuangannya itu, kata para ulama salaf dulu, kalau kamu ingin memisahkan nafsumu dari dirimu, kamu ini kemudian harus betul-betul kayak perjuangan seorang ibu ketika menyapai anaknya. Anaknya nangis-nangis, ibunya sampai demam berhari-hari. Tapi akhirnya bisa dilewati masa itu. Anak akhirnya tidak lagi ngepeng kepada ibunya, nusuk kepada ibunya, tapi sudah mulai membiasakan minum, makan-makan yang dari luar. Dan itu terjadinya dengan pengorbanan yang besar pertama kali. Ketika dia harus berpisah dengan air susu ibunya. Dan para ulama memotret nafsu itu kayak air susu ibu bagi kehidupan anak. Dan memisahkan anak dari air susu ibu itu dilewati dengan pengorbanan yang besar. Dan itu yang kemudian terjadi. Makanya akhirnya disitulah kita paham. Bedanya dengan mujrim. Mujrim itu mereka punya nafsu. Dan setiap punya nafsu dilampiaskan. Yang lebih parah lagi sudah melampiaskan nafsunya, mereka juga mau komentari orang yang beriman. Makanya orang yang sudah tersilat nafsu itu apa? Terus ngikutin. Dan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nafsu itu kalau diturutin melakukan dosa, mungkin pertama kali nikmat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, terus dia akan mendapatkan nikmat. Sampai pada satu waktu, dosa yang ditimbulkan dari nafsu itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Ketika tidak lagi memberikan kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Karena dosa itu bagaikan lumpur hidup. Terus menarik orang ke dalam. Dia terus menarik ke dalam. Dan tidak dilepaskan dengan begitu mudah. Mari kita ambil contoh. Apakah orang berzina, ketika dia penasaran dengan nafsunya, diturutin mata, turun ke telinga, turun ke mulut, turun ke tangan, turun ke mulutnya, turun ke kemaluannya, sampai terjadi perzinahan, sekali, 2 kali, 3 kali, akan terus kemudian merasakan kenikmatan berzina? Enggak. Karena yang haram itu ada saatnya hilang kenikmatannya. Dahsyatnya, ironisnya, ketika hilang itu kemudian kenikmatannya, orang yang melakukan dosa pun tidak bisa keluar dari dosa itu. Karena apa? Karena dosa itu mencengkram sebagaimana lumpur hidup. Lihat orang yang pakai narkoba. Sekali, 2 kali, 3 kali merasakan kenikmatan. Lama-lama, nikmatnya hilang. Yang dirasakan apa? Sakau. Nggak bisa mikir. Terus kemudian nggak ada yang bisa dikerjain, nyusahkan orang. Gitu. Tapi itu pun dia tidak bisa berhenti, walaupun sudah tidak ada lagi kenikmatannya. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang muttabi'ul hawa, mujrim, mereka itu akan berada pada satu titik bahwasanya semua yang dilakukan dosanya karena dorongan nafsunya itu sudah tidak bisa untuk kemudian memberikan apapun kenikmatannya. Ketika dosa-dosa yang didorong oleh hawa nafsunya sudah tidak lagi memberikan sebuah kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Saking begitu kuatnya dosa itu mencengkeram setiap manusia ketika sudah terjebak kepada kubangan hawa nafsunya. Itu mujrim.